Selamat pagi Bapak, terima kasih pagi hari ini Engkau sudah membawa setiap kami ke tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa hadir-Mu akan mengubahkan setiap kami, hadir-Mu akan menjawab setiap pergumulan kami. Dan hadir-Mu Tuhan yang akan mengubah setiap kami untuk hari lepas hari kami boleh semakin mengasihi Engkau, semakin kami menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh Jesus, sepanjang hidupku Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Engkau sangat baik. I love you Lord, I love you more and more and more and more and more. Oh Jesus, thank you Jesus. I love you Lord, for the mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. All my life you have been. Mari bersama-sama bangkit. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. You have been so good. With every breath that I have held, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
sama-sama sorakan Hosana, Hosana, Hosana. Berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Yes, dia akan menikmati hujan berkat-berkat. Yeah. Yeah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu.
Hidup kami semuanya tentang Tuhan. Kami berikan hati kami Tuhan. Hidup kami hanya bagimu. I love you Lord Jesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
selalu merindukan firman-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk mempelajari tentang firman-Mu. Ampuni ketidaksempurnaan hamba-Mu. Tetapi kami percaya ya Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kami tuntunan dan pengertian bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu dengan kerendahan hati. Dan Tuhan, berikanlah kami telinga dan mata seorang murid. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk undangannya, untuk para wanita yang sangat luar biasa di SSM. Terima kasih Ibu Indri Bardide. Terima kasih untuk semuanya. Dan perkenalkan, nama saya Rita Wahyu. Walaupun saya berasal dari Surabaya, mungkin di antara Anda mungkin ada yang belum pernah bertemu saya dan Anda terheran-heran. Kenapa saya pakai kerudung? Dan itu biasanya orang bertanya, apakah Bu Rita berasal dari seberang? Seorang murtadin? No. Saya sejak lahir seorang Kristen. Ibu saya dengan latar belakang Pentakosta, bapak saya dengan latar belakang Katolik. Dan saya lahir di Jombang. Sebelah rumah saya itu ada gereja dan ibu gembalanya itu seorang bidan. Jadi yang nolongin saya, yang nolongin ibu saya ketika melahirkan adalah ibu gembala di gereja sebelah. Jadi saya seorang Kristen sejak kecil, sejak lahir. Lalu apa dengan tudung kepala? Nah, saya harus memperkenalkan bahwa saya seorang guru. Jadi mungkin saya bukan seorang pengkhotbah, saya lebih seorang guru. Saya mengajar filsafat Ibrani dan antropologi budaya. Kenapa saya pakai kerudung? Karena memang Rasul Paulus pernah bicara dalam konteks budaya kala itu. Jadi ini bukan ketentuan agamawi, tetapi konteks budaya kala itu yang orang-orang Ibrani yang ada di Korintus itu memang mereka menggunakan kerudung. Dan tanda kerudung ini sebagai suatu tanda wibawa, tanda bagi perempuan yang memiliki sifat submisif kepada suami, karena di atas istri ada suami, di atas suami ada Tuhan. Jadi tudung kepala untuk memperlihatkan bahwa di atas kepala kita ada otoritas, di atas perempuan ada otoritas, yaitu siapa? Suaminya. Di atas otoritas suami ada siapa? Ada Tuhan. Nah, maka saya langsung saja loncat ke ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Dan kepatutan budaya saat itu, ayat 13, pertimbangkanlah sendiri. Patutkah seorang perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Nah, dari sini kita dapat memahami tudung kepala sebagai sebuah produk budaya kala itu, sebagai tanda submisif. Dan kalau kita mungkin ya 10 tahun yang lalu kita kalau ngirim kartu Natal itu kan pakai kartu. Kalau sekarang pakai WA doang ya. Kalau kita terima kartu Natal, Bunda Marianya waktu gendong bayi Yesus, Bunda Marianya kan berkerudung. Jadi kerudung itu bukan sesuatu yang aneh dari dalam kekristenan, dan kerudung yang saya pakai bukan kerudung biasa, ini namanya mantila. Mantila adalah kerudung doa yang digunakan oleh saudara tua kita, kalangan Ortodoks dan Katolik. Jadi demikianlah supaya Anda nggak bertanya-tanya dan keheranan kenapa saya pakai kerudung, karena memang saya ingin memperkenalkan Yesus Kristus dalam konteks budaya keyahudiannya. Kita banyak mengenal Tuhan Yesus yang sudah dikemas dalam budaya barat, apalagi kalau udah Natal gitu kan barat banget. Padahal Tuhan Yesus lahir di Bethlehem Efrata di bagian benua Asia. Jadi Tuhan Yesus sama-sama seperti kita, orang Asia. Dan bicara mengenai perempuan, ada satu bagian di awal dari kitab Amsal. Nah,
Kita nanti akan membuka dari awalan kitab Amsal dan akhiran kitab Amsal. Yang di awalan kitab Amsal, Raja Salomo, raja yang paling berhikmat, memandang kepentingan dari ibu-ibu, posisinya yang sangat penting sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Kita baca Amsal ayat 1 sampai 7 sampai 8. Aku takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 8, hai anakku, dengarlah didikan musar dari ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran. Nah, kata ajaran yang ditulis di dalam Alkitab bahasa asli Ibrani, itu adalah Torah. Torat imecha, berarti ajaran dari ibu bagi anak-anaknya di rumah itu adalah sebuah Torah. Apa itu artinya Torah? Torah itu hukum. Jadi hukum pertama yang dikenal oleh anak-anak kita itu berasal dari ibu. Nah, kita kan sering mendengar ada 3 magic words. Apa? Thank you, excuse me, terus apa? I'm sorry. Paling tidak 3 kata ini siapa yang ngajari pertama? Ibu. Maka ibu memperkenalkan hukum kepada putra-putranya. Dan inilah rancang bangun perempuan sesuai firman. Dan inilah pentingnya kedudukan ibu bagi anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, biasanya 20-25% pemenang Nobel, pemenang hadiah Nobel itu orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi mereka hanya 0,2% saja dari penduduk dunia. Tetapi ketika ada pemberian hadiah Nobel pada setiap tahunnya, yang menang hadiah Nobel 20-25%-nya itu orang-orang Yahudi. Salah satu pemenang dari Nobel itu adalah Isidore Isaac Rabi. Dia seorang fisikawan dan dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1944. Ketika dia ditanya, Izzy, kenapa sih orang-orang Yahudi itu kok pinter-pinter banget? Ini bukan soal gen, tetapi soal budaya. Budaya yang ditanamkan oleh seorang ibu sejak di rumah bahwa dia sudah menentukan pengenalan anak-anak kepada hukum-hukum dasar. Nah, biasanya kalau ibu-ibu anaknya pulang dari sekolah, tanyanya apa? Isi, kamu tadi belajar apa? Tapi si Isidore Isaac Rabi ini bilang, mamaku gak tanya begitu. Mamaku tanyanya begini, Isi, kamu tadi di sekolah tanya apa? Bukan belajar apa, tapi tanya apa. Nah, kenapa kok ditanya, tanya apa, bukan belajar apa? Maka di suatu kelas, jika ada suatu pertanyaan dari seorang murid, berarti murid itu menyimak. Dia akan bertanya sesuatu yang dia belum mengerti atau dia memiliki pemikiran yang berbeda dan kemudian menanyakan kepada gurunya. Maka kedudukan ibu bagi anak sangat penting dan inilah rancang bangun perempuan dalam firman Tuhan kita. Yang dimana di kitab Amsal dibuka pujian kepada para ibu. Dan nanti pada akhirnya pada Amsal 31 Salomo juga memberikan pujian kepada para ibu. Dan Anda tahu sebenarnya orang-orang dunia sebelum memperjuangkan emansipasi wanita, sebenarnya di Israel sendiri itu sudah banyak female leadership in ancient Israel. Kok bisa sih? Ya. Ada yang masih ingat siapa itu saudaranya Musa? Miriam. Miriam, dia adalah seorang nabiya. Kemudian ada Deborah. Deborah, dia seorang nabiya. Dia seorang hakim yang dimana pada saat itu orang-orang Israel belum punya raja. Dia seorang hakim. Deborah istri Lapidot berarti dia pemimpin negara. Pada zamannya dia sudah menjadi pemimpin negara. Kemudian masih ada Hulda, masih ada lagi Hana. Siapa itu Hana?
Dia adalah orang yang berkhotbah di bait Allah. Dan dia yang menjadi saksi kelahiran Sang Mesias menggendong bayi Yesus pada saat dia berumur 8 tahun. Dan untuk sosok Deborah istri Lapidot. Kita baca Hakim-Hakim 4 pasal 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot. Ini menarik. Kenapa sih Alkitab kok nulis Deborah aja sih? Kenapa kok ditulis Eshet Lapidot? Kenapa harus ditulis Eshet Lapidot? Ya, walaupun Deborah seorang pemimpin negara, tapi di rumah dia istri Lapidot. Berarti dia masih memakai surname dari suaminya sebagai hakim atas orang Israel, dan dia bahkan disebut ibu bagi Israel. Makanya sebelum orang-orang itu bicara mengenai emansipasi wanita, sebenarnya di Alkitab para perempuan sudah memegang jabatan-jabatan penting in ancient Israel. Itulah sebabnya kita nggak perlu heran bahwa ada seorang perdana menteri perempuan di Israel tahun 69 sampai 74 namanya Golda Meir. Dia menjadi perdana menteri di Israel dan dia seorang perempuan. Ya, Anda tahu negara yang memperjuangkan female teologi atau feminisme teologi itu Amerika sejak tahun 1930 sampai hari ini terus diperjuangkan. Tapi Anda tahu Amerika sampai hari ini nggak punya presiden perempuan. Indonesia aja punya presiden perempuan, bahkan Pakistan punya perdana menteri perempuan. Nah, bicara mengenai rancang bangun perempuan sesuai Alkitab, maka kita harus mendasarkan apa yang kita pahami hari ini dengan yang disabdakan oleh Tuhan sejak Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim naaseh Adam, betsalmenu kitmutenu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Berarti di sini ada dominion. Ada kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada semua manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia gak bisa berlari seperti cita, tapi manusia bisa menciptakan mobil. Manusia tidak memiliki mata setajam elang, tapi manusia bisa menciptakan teleskop. Lensa. Manusia tidak dapat terbang seperti burung, tapi manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Dan apa yang diciptakan manusia, diciptakan Allah kepada manusia sebagai mahkota dari seluruh ciptaannya, Tuhan sendiri mengagumi ciptaannya dengan berkata, Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meot. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu tov meot. Tuhan sendiri mengagumi ciptaannya. Sungguh amat baik. Jadi disinilah ditutup seluruh ciptaan Allah dan Tuhan sendiri mengagumi ciptaannya. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Lantas bagaimana dengan penciptaan perempuan? Kalau perempuan dalam budaya Jawa disebutnya apa? Konco wingking. Teman tapi di belakang. Ya, makanya perempuan Jawa itu sangat submisif sekali kepada suaminya. Tetapi apa kata Alkitab? Menarik sekali. Perempuan itu disebut Esher Kenegdo. Apa itu Esher? Esher itu penolong. Dan kata Esher ini dipakai sampai hari ini di Israel dalam konteks militer sebagai deputi. Apakah dia sebagai deputi saja? Nah, bukan cuman Esher tetapi apa? Kenegdo. Dari kata neget itu artinya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan dengan nya. Nya siapa? Nya suaminya. Berarti dia penolong
dan dia bisa berhadapan-hadapan dengan suaminya, maka ini juga bisa diterjemahkan secara lugas. Dia adalah penolong yang beroposisi. Wow. Jadi bukan koncong wingking. Kenapa kok disebut penolong? Tapi beroposisi. Dia di satu waktu dia menjadi penolong yang kadang-kadang penolong itu bisa lebih kuat daripada yang ditolong kan? Kalau kita diciptakan Allah sebagai penolong, perempuan itu sebenarnya lebih kuat. Dan biasanya para perempuan umurnya lebih panjang kan? Anda bisa bayangkan ketika dulu anak kita masih kecil-kecil, ya. Bayangin. Kalau apalagi ibu-ibu itu juga bekerja, ya. Anda bisa gendong anak sambil kemudian mengerjakan pekerjaan, sambil goreng tempe, sambil menyapu. Terus kemudian suami pulang merasa capek langsung mengeluh dan tidur. Berarti siapa yang lebih kuat? Ibu-ibu kan. Pernah dengar kalau suami-suami Anda sedang masuk angin? Ngalemnya luar biasa, ya kan? Dan perempuan biasanya memang lebih kuat. Itulah Esher Kenegdo. Dan Tuhan memang menciptakan laki-laki lebih dahulu. Dan ini menarik. Tadi di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Lah bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Bagaimana Tuhan menyematkan gambar dan rupanya kepada manusia? Itu dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 7 dan ini merupakan detail dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Vayetzer Adonai Elohim et Adam. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu min afar ha'adama. Afar min ha'adama. Dari debu yang dari tanah. Jadi manusia diciptakan dari debu dan dari tanah. Tapi enggak selesai di sini, ya. Ada terusannya. Fayipak be'apaf. Dan dia menghembuskan di hidungnya apa? Nishmat Hayim, nafas hidup. Nah disinilah Tuhan menyematkan kepada manusia gambar dan rupanya kepada Adam. Fayehi ha'adam lenefesh haya. Maka Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Dan berbeda dengan binatang-binatang atau makhluk lain yang sudah diciptakan Tuhan di Kejadian 1 ayat 24 dan 25, khusus kepada Adam. Tidak ditaruh di tempat lain, Tuhan menempatkan dia di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memeliharanya. Nah perhatikan. Tadi Tuhan mengatakan, Fayar Elohim et kol asher asa, vehine kitov. Dan Tuhan menciptakan segala yang diciptakannya itu dan lihat sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tapi di sini ada paradoks. Paradoks. Ya. Satu yang kontradiktif. Tuhan mengatakan demikian. Kejadian 2 ayat 18. Allah berfirman, lotov, gak baik. Loh, bukannya tadi dibilang baik. Lotovnya kenapa? Lotov gak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan Esher Kenegdo, penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang beroposisi dengannya. Kejadian 2 ayat 18. Tapi ini kan dari matanya Tuhan, bukan dari perasaannya manusia. Kalau Tuhan melihat itu gak baik, bisa dong Tuhan itu langsung bikin istri buat Adam. Seketika itu juga, bisa gak? Bisa banget. Tuhan menganggap laki-laki kalau sendirian gak baik. Terus Tuhan bilang begini, nih lu gua kasih bini. Buat teman buat kamu, bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan langsung. Itulah sebabnya dalam filsafat Ibrani ada ungkapan En hakadosh baruhu ba bitrunya im beriotav. Tuhan tidak akan memperlakukan ciptaannya secara semena-mena.
Di mata Tuhan, Adam gak baik kalau sendirian. Tapi Tuhan gak langsung menciptakan perempuan untuk jadi temannya Adam. Maka kemudian dibiarkan Adam untuk merasakan sendiri. Gimana sih kalau rasanya gak punya teman yang sepadan dengan dia. Maka kemudian Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk jadi temannya Adam. Ya. Dan apa yang terjadi di situ? Tuhan meminta Adam untuk memberi nama bagi binatang-binatang yang jadi temannya Adam, ya. Dan Adam memberikan nama bagi semua binatang-binatang itu. Lalu apa yang terjadi? Barulah Adam merasakan bahwa binatang-binatang itu bukan teman sepadan dengan dia. Dia merasakan, ditulis di mana? Di Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi, dari sekarang Adam sendiri yang merasakan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai Esher Kenegdo. Dia tidak menjumpai penolong, teman yang sepadan dengan dia. Barulah ketika Adam merasakan gak ada yang cocok dengan dia, dengan teman-teman sebanyak itu yang semuanya adalah binatang, maka barulah Tuhan menciptakan teman bagi Adam. Jadi betul-betul Allah itu Allah yang Maha Kudus, En Hakados Baruchu, Ba Bitrunya Imberiotav. Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan ciptaannya secara semena-mena. Dibiarkan Adam merasakan sendiri memang gak enak kalau gak punya teman. Barulah kemudian Tuhan menciptakan teman bagi Adam. Nah, ini ada dua penafsiran. Yang pertama, teman bagi Adam, perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Ini adalah penafsiran yang pertama. Saya membetulkan hal ini. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah menjadikan manusia itu tidur. Vayapel Adonai Elohim tardema. Dan ini terjemahan harfiahnya itu. Dan Tuhan menjatuhkan atau membaringkan. Menjadikan Adam itu kelenger. Kelenger. Memang karena kata tardemah dalam bahasa Ibrani hari ini itu dipakai untuk pembiusan. Jadi memang Adam dibikin kelenger. Nah, setelah kelenger apa? Vayishan. Maka dia tidur. Jadi di sini itu seperti SOP dari seorang ahli bedah di sebuah rumah sakit, di sebuah ruang bedah. Pasiennya dibaringkan, lalu dikelengerkan, maka dia tidur. Setelah dia tidur, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Vayikak ahad mitsalotav. Maka Tuhan mengambil satu dari rusuknya, Vayisgor Bashar Tahtena. Barulah kemudian dia menutup dengan daging di bawahnya. Nah, dari rusuk yang diambil Tuhan itu dari manusia itu dibangunnya lah. Nah, kenapa kok pakai kata bangun? Makanya saya pakai judul Rancang Bangun Perempuan. Jadi benar-benar di sini pakai vayiven. Dan Tuhan membangun menggunakan benda keras seperti bangunan rumah. Makanya bahasa Indonesia menyebut family itu menarik sekali. Rumah tangga. Berarti memang rumah. Suatu bangunan karena memang demikianlah Tuhan membangun. Teman bagi Adam itu seperti membangun sebuah rumah. Tuhan membuat a home buat Adam. Romantis kan Tuhan itu? Tuhan sangat romantis. Nah, itu adalah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, manusia tidak diciptakan dari salah satu rusuk Adam, tetapi kata sela tadi dimaknakan sebagai bagian dari Adam. Anda mau pilih yang mana? Anda dari rusuknya Adam atau Anda dari bagiannya laki-laki? Maka kalau kita artikan sebagai bagiannya
laki-laki, ini persis dengan filsafat Jawa. Apa sih makna dari spouse dalam bahasa Jawa? Garwo. Apa itu garwo? Sigar nyawa. Separuh nyawaku itu kamu. Romantis kan? Jadi Anda mau mengartikan yang mana? Mau rusuk atau sigaran nyawa? Bagian dari suami kita. Maka demikianlah God's grand design for woman. Bahwa memang perempuan itu di sampingnya laki-laki yang sepadan dengan dia untuk dipeluk, disayang, dilindungi, dan dikasihi. Jadi inilah keindahan Alkitab kita yang menyatakan bahwa perempuan bukan sekedar konco wingking teman belakang, no. Dia seorang esher kenegdo. Panglima di rumah kita, siapa panglima di rumah kita? Suami. Lalu istri apa? Istri deputi. Tapi deputi yang kenegdo. Dia bukan sekedar penolong tetapi dia kenegdo. Bisa beroposisi dengan suaminya. Nah ini apa maksudnya? Makanya kita perlu memahami apa yang dimaksud oleh Alkitab. Menempatkan perempuan teman, penolong, tapi kenegdo. Beroposisi dengannya. Di dalam kehidupan berumah tangga, seringkali laki-laki dan perempuan harus menentukan keputusan-keputusan tertentu. Bisa saja loh di suatu saat Anda merasakan bahwa suami Anda melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah di sini perempuan sebagai seorang penolong dia bisa beroposisi untuk memberikan koreksi. No, bukan begitu sayang. Coba pikirkan dulu. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Nah ini maksudnya esher kenegdo. Perempuan yang menjadi mitra penolong, co-warrior. Jadi Alkitab menempatkan perempuan itu dengan istilah militer esher, deputi, kenegdo, co-warrior. Keren kan? Jadi Alkitab tidak memandang perempuan sebagai kaum lemah. Tetapi Alkitab menempatkan perempuan sebagai seorang yang kuat. Bahkan sometimes dia bisa lebih kuat dari suaminya. Karena perempuan memang sejatinya adalah bagian dari suaminya. Maka kemudian Adam memandang istrinya, dia seperti sudah mengenal. Dan dari sini kita mengenal kata dalam bahasa Indonesia itu pernikahan. Kalau Anda cari di Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 3, Anda cari kata pernikahan memang gak ada. Tetapi dari sini, dari istilah yang ada di Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Itu di situ ada suatu kata dasar yang menjadikan kata lakah, nikah. Ya. Kita baca, Vayomer ha'adam sot hapa'am etsem me'atsmai. Uvasar mi besari, lezot yikare isya, ki meish lukoka zot. Apa maksudnya di sini? Ada kata lukoka. Kata lukoka tadi berasal dari kata lakah, itu bentuk aktifnya. Bentuk pasifnya apa? Nikah. Apa artinya nikah? Diambil. Dari kata nikah, kemudian karena bahasa Indonesia itu banyak menyerap kata-kata dari bahasa Arab dan bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani, maka kata nikah bahasa Ibrani, kata nikah bahasa Arab, muncul kata pernikahan dalam bahasa Indonesia. Dari mana asalnya? Dari Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, Adam, inilah tulang dari tulangku. Dia sudah mengenal, dia bukan orang lain, tapi dia menjadi bagian dariku. Daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Apa itu perempuan bahasa Ibraninya? Isya. Isya. Kenapa dia dipanggil Isya? Karena dia diambil dari Is. Karena dia diambil dari Is, maka Isya ini yang sudah dikenal oleh si Adam, kamu punyaku.
Adam di ayat ini dia mengklaim perempuan itu, kamu itu diambil dariku, maka kamu aku ambil sebagai temanku, sebagai bagian dariku. Maka Kejadian 2 ayat 23, disinilah lembaga pernikahan yang pertama. Romantis. Bahwa memang suami istri itu bukan orang lain, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dan Alkitab kita dibuka dengan pernikahan. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24 yang sudah kita baca tadi. Dan nanti apa? Haleluya. Alkitab kita ditutup dengan pernikahan. Pernikahan anak domba di mana jemaat Kristus secara korporat menjadi mempelai Kristus untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 19 ayat 7, 9 dan 17. Maka kemudian ketika Musa sudah mengajar orang-orang Israel tentang rancang bangun perempuan, yang memang perempuan itu dibangun untuk menjadi bagian dari seorang suami, maka di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kita diajari di sini perempuan penolong yang sepadan. Bahkan penolong yang beroposisi. Kenapa? Karena perempuan diberikan hak untuk mengoreksi suaminya. Kadang-kadang kalau dia harus dikoreksi. Dan nanti ada satu istilah yang sangat menarik yang biasanya kita menerjemahkan itu dengan istri yang cakap. Tapi apa bahasa Ibraninya? Eshet Chayil. Dan Eshet Chayil ini juga adalah istilah militer. Perhatikan, ada dua istilah militer yang luar biasa diberikan kepada perempuan. Kenapa harus diberikan istilah militer? Karena memang manusia dua-duanya adalah satu daging awalnya. Dan perempuan bukan kaum lemah, tetapi dia Esher Kenegdo. Bicara mengenai filsafat Ibrani. Ya, banyak di antara kita keturunan Chinese, kalau Anda belajar bahasa Mandarin ini menarik. Karena bahasa Ibrani atau filsafat Ibrani itu juga memiliki filsafat huruf seperti filsafat Tiongkok. Anda tahu artinya beginning atau original, bahasa Mandarinnya itu Yen. Yen itu adalah gabungan dari dua aksara. Yang pertama adalah itu artinya dua. Yang kedua itu ada person. Jadi the beginning, awalnya dunia ini dimulai dari dua orang. Apa itu? Laki-laki dan perempuan. Dan ini cocok dengan filsafat Alkitab, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Alam semesta dihuni oleh dua manusia, yaitu apa? Satu Ish, satu lagi apa? Isya. Kenapa perempuan dinamai Isya? Karena dia diambil dari Ish. Romantis kan? Nah, satu lagi, ada kata menarik bahasa Mandarin. Apa kata Mandarin untuk baik? Good. How? Anda tahu, ini pun ada dua gabungan aksara. Yang satu apa? Ni. Perempuan itu kalau duduk sopan itu kan kakinya menyilang. Ni. Terus kemudian ada C. C itu artinya anak laki-laki. Ni anak perempuan, C anak laki-laki. Kalau anak laki-laki disandingkan dengan anak perempuan, how? Pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Maka pernikahan sesama jenis bukan ide Alkitab. Mereka bisa berdalih apapun tetapi itu bukan ide Alkitab. Ide Alkitab adalah ada laki-laki Ish memiliki Isya sebagai Esher Kenegdo yang menjadi penolong yang beroposisi dengannya, yang kadang-kadang
Di saat-saat tertentu dia boleh melakukan intervensi dalam konteks militer. Tapi jangan sering-sering, nanti berantem. Hanya kalau perlu saja. Adam bisa bermakna nama orang, nama si laki-laki pertama itu, tapi Adam juga bisa bermakna human, manusia. Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki, jantan itu Zachar, dan perempuan Nekeva. Diciptakannya ia, memberkati mereka, memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi ada Zachar, laki-laki Zachar, perempuan Nekeva. Zachar Nekeva Beraam. Laki-laki Zachar dan perempuan Nekeva, dia menciptakan mereka. Vayevarech otam. Dan dia Allah memberkati mereka. Dan dia memanggil mereka Adam. Vayikra et shmam Adam beyom hi baream. Pada saat mereka diciptakan. Maka kalau Anda melihat rancang bangun perempuan, laki-laki maupun perempuan, ini menarik. Anda tentu tahu makna dari lambang medis untuk laki-laki, ada buletan untuk menggambarkan tubuh, kemudian ada tanda panah. Apa ini maksudnya? Ini berasal dari filsafat Ibrani. Can you believe it? Anda bisa mempercayai ini? Karena memang laki-laki itu Zachar, pemberi, pengingat, pemberi benih. Maka karena dia pemberi benih, maka ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Maka dia disebut Zachar. Dan kata Zachar itu juga dalam artian mengingat. Wow, di Indonesia kalau suku Jawa itu agak nggak sangat disiplin terhadap surname. Tapi orang Batak, termasuk orang Minahasa, orang Manado itu masih sangat disiplin pada surname. Surname itu biasanya diambil dari nama bapak kan. Kenapa kok nama bapak? Karena dari nama bapak keluarga itu diingat Zachar. Makanya orang-orang Semit itu kalau ada nama Yehuda ben Abraham misalnya. Yehuda ben Yaakov. Yehuda anaknya Yakub. Disebut nama bapaknya. Kenapa? Karena sebuah keluarga diingat dari nama bapaknya. Makanya Zachar. Lalu bagaimana dengan Nekeva? Perempuan. Ada bulat menggambarkan tubuh, kemudian ada tanda plus. Karena Nekeva memang bermakna hollow. Seperti kontainer. Yang menerima benih. Demikianlah memang anatomi tubuh perempuan kan. Memiliki rahim. Maka di situ ada kontainer di dalam tubuhnya. Jadi Anda melihat tanda-tanda medis di sini ternyata berasal dari filsafat Ibrani yang berasal dari kitab Torah, dan kitab Torah itu bukan sekedar buku iman, bukan sekedar buku sejarah, tetapi juga buku filsafat. Ngomong-ngomong soal filsafat, biasanya orang itu takut sama saya. Bu, kalau belajar filsafat itu kan ngomong yang aneh-aneh. Atau ngomong yang bulat-bulat. No. Kita sering salah paham terhadap filsafat. Kita menganggap orang yang belajar filsafat itu hafal. Kata-katanya Plato, kata-katanya Socrates. Yang susah-susah di ngertiin itu kan. Tetapi sebenarnya filsafat itu apa artinya? Filsafat adalah cara berpikir, dan filsafat yang tertinggi adalah ketika kita membahasakan pemikiran kita dengan bahasa yang sederhana. Bukan dengan bahasa yang rumit-rumit. Itulah filsafat yang tinggi. Demikian juga laki-laki dan perempuan ada filsafatnya. Laki-laki pemberi benih, yang di sini laki-laki adalah the giver untuk mengingat, dan itu dimaknakan sebagai human soul. Internal dari human itu, dan kemudian perempuan itu nekeva. The receiver, the whole, the cave, human body. Hal yang eksternal dari body itu. Maka hanya perpaduan antara soul dan body
Barulah bisa dikatakan Adam. Kalau ada tubuh, nggak ada soul, bukan manusia. Kalau ada soul, nggak ada tubuh, bukan manusia saja. Itu apa? Memedi. Maka manusia itu harus ada soul dan body. Laki-laki, Zachar, pemberi benih, pemberi keturunan, pemberi nafkah, Zun. Semuanya itu berasal dari aksara Zayin semua. Dan dia Zachar mengingat. Lalu bagaimana kalau kita padukan dengan perempuan? Perempuan Isya, laki-laki Ish. Nama Tuhan itu Yod-He-Vav-He. Kalau disingkat Ya. Maka di dalam aksara Ish ada unsur Yod yang merah itu. Di Isya ada unsur nama Tuhan He yang warna merah itu. Maka di setiap rumah tangga di antara laki-laki dan perempuan, jika Ish tidak menghadirkan unsur Allah yaitu unsur Yod, maka Ish tadi dibacanya apa? Esh. Esh itu apa? Api. Demikian juga Isya. Jika Anda di rumahmu tidak menghadirkan Allah, unsur He, yaitu nama Tuhan di rumahmu, maka Isya, He-nya dibuang menjadi apa? Esh. Esh itu apa? Api. Jadi kalau di rumah tidak menghadirkan Allah, api. Berantem terus. Dan perempuan kalau Zayin tadi itu adalah aksara laki-laki, maka di sini ada aksara bagi perempuan, aksara Ibrani, perempuan Gimel. Gimel itu berasal dari kata gamal. Gamal itu artinya nursing. Coba Anda lihat model hurufnya. Seperti perempuan yang sedang menyusui anaknya, nursing. Kalau laki-laki tadi apa? Hurufnya apa? Zayin. Perempuan Gimel. Maka Zayin V Gimel. Ya, kalau Anda belajar bahasa Ibrani, gak usah terprovokasi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di Alkitab kita ada sebuah filsafat yang sangat indah. Bahasa Ibraninya pasutri. Apa bahasa Ibraninya? Zuk. Zuk. Zuk itu Zayin V Gimel. Zuk. Laki-laki dan perempuan. Itu pasutri. Bukan Zeus, laki-laki dan laki-laki. Juga bukan Guk, perempuan dan perempuan. No. Maka apa? Pernikahan sejenis bukan konsep Alkitab. Walaupun mereka berdalih apapun, itu bukan konsep Alkitab. Tapi ada suatu saat, Anda tahu, ada female leadership in ancient Israel. Tapi kadang-kadang gara-gara perempuan itu sangat-sangat pintar, apa yang bisa dikerjakan laki-laki bisa dikerjakan perempuan. Sehingga apa? Terjadi over. Apapun yang over itu tidak mengakibatkan hal yang baik. Maka harus ada balance, harmoni. Kalau balance baru harmoni. Nah, jadi feminisme yang kebablasan itu bukan cuma hari ini. Juga pernah terjadi pada zamannya para rasul. Sehingga Rasul Paulus itu harus mengingatkan, istri-istri, ingat loh kejadian perempuan dan laki-laki. 1 Korintus 11 ayat 8-9. Sebab laki-laki Ish tidak berasal dari perempuan Isya, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Di sini Rasul Paulus sedang mengajar kembali orang-orang untuk menempatkan Alkitab. Lalu kemudian ayat 9, laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Untuk nemenin laki-laki. Yang kata Tuhan kalau laki-laki sendirian enggak baik. Jadi memang awalnya perempuan dan laki-laki, tapi kemudian apa? Perempuan melahirkan para laki-laki. Di sini ada apa? Ada balance. Apapun bisa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki bisa jadi raja, perempuan bisa jadi ratu. Perempuan bisa menjadi pemimpin negara.
perempuan bisa menjadi nabi, perempuan bisa mengajar, perempuan bisa berkhotbah. Dan itu semuanya ada di Alkitab. Tapi perhatikan, ada satu yang gak pernah diberikan kepada perempuan. Apa itu kira-kira? Coba cari. Semua pernah diberikan kepada perempuan. Tapi ada satu yang gak pernah diberikan kepada perempuan. Dan perempuan sampai hari ini teriak-teriak terus. Kesetaraan gender, kesetaraan gender. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Semuanya bisa dilakukan oleh perempuan. Semuanya yang laki-laki lakukan ingin diambil oleh perempuan. Bahkan sampai over feminism. Sebenarnya kita harus belajar dari laki-laki. Apa yang laki-laki lakukan, kita semuanya bisa lakukan. Tapi ada yang perempuan bisa lakukan, yang laki-laki nggak bisa lakukan, tapi laki-laki itu nggak pernah komplain. Kira-kira apa? Melahirkan. Soal melahirkan ini, para laki-laki nggak ada yang komplain sama kita kan? Maka kita pun bagaimana kita memandang keadilan. Apa sih keadilan itu? Keadilan itu bukan sama rata, bukan, tapi proporsional, yang proper. Misalnya, saya punya 3 hamburger. Ada 3 anak umur 17, umur 8, dan umur 3 tahun. Untuk keadilan, asas keadilan, masing-masing anak ini saya kasih 1 hamburger. Tapi itu sebenarnya bukan adil. Keadilan itu enggak sama rata. Bagi anak umur 17 atau umur 15, 1 hamburger enggak cukup. Bagi anak umur 8 tahun, 1 hamburger cukup. Bagi anak umur 3 tahun, 1 hamburger kebanyakan. Maka di sini kita perlu memahami bahwa keadilan itu bukan sama rata tetapi proporsional. Jadi sepinter-pinternya manusia, perempuan, manusia female seperti Deborah tadi yang tetap ditulis nama suaminya, Deborah istri Lapidot, Deborah Eshet Lapidot, setinggi-tingginya Deborah sebagai pemimpin negara, hakim bagi bangsa Israel. Di rumah dia istri Lapidot. Maka Efesus 5 ayat 23 berkata demikian, karena suami adalah kepala istri. Perhatikan, kepala keluarga gak pernah diberikan kepada istri walaupun istri lebih kaya, duitnya lebih banyak, posisinya lebih tinggi. Tetapi kalau di rumah, nature-nya laki-laki adalah memimpin. Biarkanlah dia memimpin. Dia menjadi yang utama di keluarga. Didiklah anak-anak untuk menghormati bapaknya. Dan di situ anak-anak kita melihat seorang ibu yang begitu menghormati bapaknya. Dan itu akan terbawa sepanjang hidupnya untuk menjadi anak-anak generasi unggul. Dan di sini bukan berarti suami sebagai kepala negara, kepala keluarga, dia menjadi yang otoriter, bukan. Dia punya apa tadi? Esher kenegdo. Dia punya penolong yang beroposisi dengannya, yang dimana dalam keadaan tertentu perempuan boleh mengoreksi suaminya. Dan itulah penting. Kenapa di perjanjian baru harus menampilkan seorang perempuan. Yang pertama adalah Bunda Maria. Yang kedua adalah Elizabeth. Yang ketiga di sini ada tokoh perempuan namanya Hana. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di bait Allah. Dan di bait Allah dia berkhotbah. Kita baca di sini. Ada dasar ayatnya Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana. Ditulis dengan jelas seorang nabi perempuan. Jadi perempuan boleh jadi nabi. Anak Fenuel dari suku Asher, dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin dia tetap hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang dia janda berumur 84 tahun.
Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah, bicara tentang anak itu, mengkhotbahkan anak itu, mengkhotbahkan bayi Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ada Nabi Yahana di Perjanjian Baru di sini menampilkan sosok perempuan yang penting, yang memang dirancang Allah untuk menjadi penolong. Dia siapa? Esher Kenegdo. Itulah yang dimana Raja Salomo sebagai seorang raja yang hikmatnya seperti pasir di laut. Dia memandang ibu sebagai sosok yang penting untuk mendidiknya. Maka siapapun yang memiliki perempuan-perempuan yang bijak, Raja Salomo memujinya sebagai penutup dari kitab Amsal yang dia tuliskan. Eshet Hail Mimsa Verachok Mi Peninim Mikra. Istri yang cakap, ini kan terjemahan. Di situ ada kata Hail. Kata Hail itu bisa bermakna jagoan, bermakna pahlawan. Dan Hail ini adalah gelar militer. Jadi perempuan yang cakap, perempuan yang cekatan, perempuan yang berhikmat di sebuah keluarga, dia menjadi pahlawan di keluarganya. Maka siapakah yang memiliki istri yang cakap? Eshet Hail Mimsa. Siapa yang mendapatkannya? Dia lebih berharga, Mi Peninim Mikra, daripada harganya permata. Dan inilah God grand design for women. Rancang bangun perempuan yang sesuai dengan firman. Ibu-ibu, kita dapat memahami ini semua. Saya undang musisi untuk kita menyanyikan, mengulangi lagu tadi. Ibu-ibu yang rindu untuk terus belajar. Menempatkan dirinya sebagai perempuan yang berhikmat. Yang sangat penting bagi pendidikan anak-anaknya. Dan menjadi penolong, mitra penolong bagi suaminya. Sungguh indah sekali ketika kita betul-betul menempatkan Alkitab sebagai dasar dari kehidupan kita. Alkitab sangat menghormati perempuan. Jabatan-jabatan tertinggi diberikan kepada perempuan. Walau hanya ada satu saja yang gak pernah diberikan kepada perempuan, yaitu apa? Imam atau kepala keluarga. Karena memang hierarki kerajaan sorga itu gak pernah berubah. Allah kita itu adalah Allah yang demokratis. Dia bukan Allah yang semena-mena. Dia melihat keinginan manusia. Bagaimana manusia menentukan keinginannya. Dia dapat berdemokratis dengan ciptaannya. Tetapi kerajaan Allah bukan demokrasi. Yang namanya Tuhan, dia adalah Raja semesta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ada hierarki yang gak pernah berubah. Demikian pun hierarki di rumah tangga. Seorang suami tetap sebagai kepala keluarga. Dan hendaknya demikian, walaupun kita semua yang ada di sini adalah semuanya perempuan-perempuan pintar. Tetapi jika Anda menempatkan suami sebagai kepala, di situ akan ada harmoni kehidupan di dalam keluarga. Mari kita menyanyikan lagi. Inilah rindu kepadamu. Tuhan, kami rindu menjadi perempuan yang bijak. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, tuntunan bagi kekasih-Mu yang semuanya rindu untuk menyembah. Seluruh mari berdiri. Hidupku memuji-Mu.
Jikalau siang ini Engkau perkenankan kami mempelajari firman-Mu, banyak hal yang tidak kami mengerti ya Tuhan. Tapi kami mohonkan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian. Terima kasih ya Tuhan untuk hikmat-Mu. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita akan double porsi. Kita akan juga mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Indri. Tepuk tangan terlebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini. Apapun yang kita lalui, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Sebelum lebih lagi, boleh kiri kanan salami, engkau punya Tuhan Yesus yang hebat. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama belajar lagu ini dari awal. Katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Sharing yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa yang kami terima dari Ibu Rita. Itu karena anugerah Tuhan. Kami sekarang mengerti Tuhan, kami sangat mengerti bahwa siapa kami dan kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Sebentar aku hanya mau kasih kesaksian Tuhan tentang bagaimana kehidupan yang kalau kita mengerti posisi kita itu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi setiap kami, berikan pada kami hati seorang murid sehingga kami semakin mengerti pulang dari tempat ini dari peneguhan demi peneguhan. Karena yang kami butuhkan adalah peneguhan daripada Tuhan agar membuat kami mantap dalam menjalankan kehidupan ini sebagai wanita, sebagai perempuan. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Wow, luar biasa ya. Ibu-ibu tadi dapat banyak gak? Kalau saya terus terang Ibu Rita yang cantik luar biasa. Aduh, hanya memang engkau feminin banget. Kalau aku agak sedikit tomboy, sorry ya. Jadi totally berbeda ya. Tadi Ibu Rita pakai kudung, rambut saya pendeknya luar biasa. Tapi tetap dapat kasih karunia Tuhan, betul ya? Oke ya. Intinya Bapak Ibu-ibu yang kekasih tadi dapat bagus gak? Kalau saya terus terang saya mendapatkan banyak hal ya. Dan ternyata ini sebagai peneguhan bagi setiap kita. Kenapa bilang? Karena saya dalam nama Tuhan Yesus, sesudah saya bertobat tahun 1999, praktek tentang wanita yang menjadi tadi dikatakan adalah penolong yang memang beroposisi, tapi bukan berarti itu menguasai suami, itu saya praktekkan dalam hidup saya. Tadi Ibu Rita bilang ya, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena pintarnya, bukan karena hebatnya membuat kita bisa menjadi imam. Karena posisi imam gak bisa diambil loh. Nah ini saya aminkan dan saya bilang terima kasih Tuhan. Karena waktu saya praktekkan posisi itu banyak yang menganggap remeh. Banyak yang bilang kok bodoh, Bu Indri kok mau. Ibu Indri S3. Suami Ibu Indri S3. Ibu Indri pengkhotbah. Suami Ibu Indri belum pelayanan. Ibu Indri juga diberkatin. Suami Ibu Indri juga mungkin juga diberkati. Tapi intinya ada alasan untuk tidak tunduk. Halo, ada alasan untuk tidak submission. Ada alasan untuk gak bisa jadi imam, betul? Nah seringkali kita menganggap karena kita sudah hebat, kita bisa jadi imam, kita yang ngatur suami. Dan saya tadi dapat peneguhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Dan waktu kita praktekkan filsafat surga, ya peraturan daripada Tuhan, itu akan beda hidup kita. Makanya ibu-ibu hari-hari ini, sudah berapa lama engkau dan saya ikut Tuhan? Bukan masalah lamanya, percayalah. Tapi apakah kita waktu datang mendengar firman, kita pakai ini atau bukan? Apa ini? Headset. Betul? Kita pakai ini. Kita pakai ini. Halo? Memang kau datang mendengar firman, tapi masuk kanan, keluar kanan. Makanya gak heran gak bisa mengalami janji Tuhan. Please. Maka tadi saya bilang matanya tidak, saya gak mau bawa khotbah. Tapi saya mau kesaksian hidup saya. Bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh seorang Ibu Rita tentang wanita. Itu jangan sampai digeser sedikit pun. Halo, kita diciptakan untuk pria yang sudah Tuhan tempatkan. Itulah kita, penolong. Penolong, mendampingi pasangan kita. Memeluk dia waktu sakit. Mendoakan dia waktu dia punya masalah. Dan mengkoreksi dia dengan sangat penuh hati-hati. Sehingga membuat dia tidak termalukan. Itu wanita. Nah maka tadi saya katakan kalau engkau datang selama ini hanya pakai headset. Gak ada gunanya. Responi hari ini, wanita engkau luar biasa, kita tuh luar biasa. Tapi sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, tetap posisi kita tetap ada sebagai pendamping suami. Bukan menjadi imam. Dan kelebihan kita bisa melahirkan. Suami gak bisa melahirkan. Dan dia gak pernah komplain. Tapi kita sering kali komplain kalau gak jadi imam, betul? Halo. Ibu-ibu tangkap pesan Tuhan hari ini ya. Nah seringkali kita menganggap, kan yang penting kan saya sudah dengar firman Bu Indri. Saya sudah pelayanan Bu Indri. Saya sudah tahu ya kegiatan kita, pelayanan kita, pengetahuan kita. Banyaknya kita ikut seminar, banyaknya kita ikut ibadah. Kalau engkau tetap pakai headset, nggak akan. Saya tadi cari batu. Ya kalau kemarin di GSJS saya bawa batu besar, betul. Kenapa saya bawa batu? Karena sering kali memang kita beribadah, kita cari Tuhan, tapi pakai batu, hatinya membatu. Makanya ditegur apapun, dikasih masukan apapun, firman yang mengingatkan kita pun tetap masuk kanan keluar kanan. Hari ini firmannya luar biasa. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Ibu Rita waktu aku dari mulai kecil aku bukan pribadi yang submission. Saya orang yang paling arogan. Kenapa bilang saya sekolahnya agak pintar Ibu Rita. S1 saya cuma setahun 6 bulan. S2 saya cuma 2 tahun. S3 saya cuma tahun setengah. 6 tahun saya selesai sekolah. Makanya dulu kebanggaan daripada seorang ayah. Ayah saya setiap saya dapat rapot selalu bilang, lihat ini saya punya anak ini. Setiap saya kuliah dari Amerika ditunjukkan kepada semua dosen-dosennya. Lihat ini anak saya ini, anak pintar. Makanya aku dulu sombong. Buat saya sorry untuk ngalah. Buat saya sorry untuk tunduk. Apalagi tunduk kepada suami. Sorry Bo. That's me before.
Itulah saya sebelumnya. Sampai akhirnya aku mengalami Tuhan. Tahun 1999 Ibu Rita. Waktu saya mengalami Tuhan, itu bukan mengalami Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kalau kita mengalami Tuhan lagi enak-enak. Enggak loh. Tuhan bisa bicara dalam banyak hal. Kadang-kadang melalui badai, kadang-kadang melalui bangkrut, kadang-kadang melalui kanker, kadang-kadang melalui hal yang tidak menyenangkan. Tuhan bisa bicara melalui apa saja. Bahkan Tuhan bisa pakai anak kecil sekalipun loh. Anak kecil waktu dia bawa 5 roti 2 ikan, Tuhan dia lagi bicara, Tuhan lagi bicara. Nih lihat nih, harus ada action dalam ikut Tuhan. Karena Tuhan gak bekerja seorang diri, dia perlu partner kerja. Waktu kita lakukan bagian kita, maka bagian Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Ini yang Tuhan mau dari kita. Makanya hari-hari ini please, yang mulai hari ini yang suka pakai headset, bertobatlah kita, betul? Karena dulu saya 40 tahun pakai headset ke gereja, makanya gak mengalami apa-apa. Tapi waktu saya letakkan headset ini, aku bilang aku mau buka hati Tuhan, aku mau dengar apa katamu Tuhan, aku mau lakukan walaupun terseok-seok. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Terus terang, tidak mungkin. Bagaimana sekarang kita mau mengampuni suami yang kurang ajar, gila habis, gua bales, betul? Halo? Jangan. Nah saya hanya kasih satu ayat, saya bukan khotbah ya, aku hanya mau, aku begitu antusias, maka tadi saya bilang sama Neti, nah saya enggak khotbah, saya hanya mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ibu Rita dan aku praktekkan dan ternyata pembelaan Tuhan nyata. Ibu-ibu mau mengalami janji Tuhan. Karena janji Tuhan bukan hanya untuk 1-2 orang di tempat ini. Setiap kita akan mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Ibu-ibu kita akan menikmati makanan bersama dengan dia. Dan menu surga itu bukan menu ecek-ecek. Menu surga itu ada apa? Menu pemulihan, menu promosi, menu kebaikan, menu damai sejahtera, menu keselamatan. Semua menu ada di surga. Dan kita akan masuk pesta perjamuan anak domba Allah. Itu bicara tentang akan menikmati janji Tuhan. Ada berapa janji Tuhan? Banyak sekali janji Tuhan di Alkitab. Alkitabnya setebal ini, janjinya banyak luar biasa. Kalau kau belum mengalami, jangan cepat-cepat bilang Tuhan gak adil. No, Tuhan bukan gak adil, tadi kata Ibu Rita, betul. Setiap orang dapat proporsi masing-masing. Kalau engkau sudah lakukan bagian kita, maka Tuhan akan berikan lebih banyak. Tapi kalau engkau hanya jadi pendengar yang sia dengan pakai headset, makanya gak helah dengan mengalami apa-apa. Amin. 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 Oke. Kita buka satu ayat aja ya, saya nggak khotbah, sorry. Hanya ini yang saya rasakan, tapi saya pikir saya harus sampaikan. Supaya di tempat ini wanita-wanita, engkau pulang dengan posisi yang benar. Supaya membuat kita mengalami perkara besar dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 7-8, hanya ini ayat yang saya sampaikan. Kejadian 6 ayat 7-8, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, waktu engkau baca ayat ini apa yang kau dapat? Ini ayat sering saya baca, tapi saya belum dapat seperti yang kemarin saya dapatkan. Tadi dikatakan di sini, Nuh mendapat kasih karunia, betul? Pertanyaan saya, apakah hanya Nuh yang mendapat kasih karunia? Enggak ibu-ibu, setiap kita mendapatkan kesempatan yang sama. Mendapat kasih karunia, mendapatkan belas kasihan yang sama, betul? Nah pertanyaan, dikatakan dalam Filipi, kejarlah keselamatan. Waktu kita sudah mendapatkan keselamatan gratis, itu harus kita pelihara. Sudah engkau terima Yesus sebagai Tuhan, bukan habis itu gimana gua? No, pelihara. Cara peliharanya bagaimana? Bangun bahtera. That's it. Gambar bahtera juga tunjukkan. Ibu-ibu saya mau tanya, bangun bahtera yang sebesar kurang lebih hampir 6.000 meter. Ya, itu luas, belum lagi tingginya. Itu bahtera besar loh ibu-ibu, betul? Itu bisa mungkin 10-20 kali ini, saya gak tahu karena ini Ibu Rita lebih tahu. Ibu Rita kira-kira sebesar apa tuh bahtera? Karena aku terus terang bukan pendeta, aku bukan guru, aku hanya ibu rumah tangga biasa yang mengalami Tuhan. Berapa besar sayang? 2 ke 8 bola. Lapangan bola kurang lebih itu kalau nggak salah hampir 90 kali 10 meter atau berapa saya nggak tahu. Hampir 1000 meter. Berarti itu gedenya minta ampun, betul? Dan gedenya minta ampun, bangun itu kira-kira berapa lama ibu-ibu? Berapa lama Ibu Rita? Sorry Ibu Rita, aku tembak aja, engkau berapa? 100? 120 tahun dibangun. Saya mau tanya, membangun bahtera, apa kita jadi tukang kapal di sini? Bukan. Coba gambar bahtera, tunjukkan sama saya. Kenapa? Apa arti membangun bahtera? Saya percaya kalau kita berkata membangun bahtera, itu pasti dibutuhkan komitmen. Gak mungkin orang bangun bahtera hari ini tidur besok bangun, hari ini tidur besok bangun. Tidak mungkin. Pasti Nuh itu komitmen, betul. Nah kalau engkau ikut Tuhan gak pakai komitmen gak bisa. Memang komitmen kadang-kadang gak enak ibu-ibu. Aduh bu ini gila aja mesti komitmen suami yang menjijikkan begini, betul? Gak bisa. Gak ada istilah uji coba dalam rumah tangga. Gak bisa. Suka gak suka, jelek atau peot. Tetap suamimu adalah suamimu yang harus kau kasihi. Itu komitmen. Halo? Dengan anak juga komitmen. Mungkin kau berharap anakmu pintar, anakmu luar biasa. Tapi Tuhan izinkan kita punya anak yang biasa-biasa. Tetap komitlah kita sebagai seorang ibu.
Dalam pelayanan juga begitu. Kalau engkau sudah komit dalam pelayanan, jangan karena tergantung PK. Walaupun dapat PK, nggak dapat PK, nggak enak, dapat teman yang menyebalkan, tetaplah komitmen. Itu Bahtera. Apalagi bangun Bahtera, bicara tentang siap bayar harga. Karena dulu nggak mungkin beli paku gratis. Kalau gratis cuma 1-2, oke. Gratis banyak begitu, nggak mungkin. Dia mesti beli batagor gaji. Karena zaman dulu belum ada AI, betul? Bangun Bahtera bukan kayak sekarang. Kalau bangun sekarang gampang, semua pakai cuk, bisa selesai. Bangun mall sekarang bisa hanya 3 bulan. Tapi bangun Bahtera dengan zaman dulu, lamanya minta ampun, betul? Dia mesti beli barang. Ini bayar harga. Ada bayar harga, ada. Bangun Bahtera bicara bayar harga. Ada kalanya harga diri kita diinjak-injak. Halo, engkau sudah baik sama suamimu. Tapi dia gak nganggap. Engkau siapin makanan, udah capek. Udah sampai baca di belajar di YouTube cara bikin makanan nasi goreng. Boro-boro disentuh, dia bilang apa sih ini, gak enak. Betul. Oh, harga diri gua. Kalau engkau pakai harga diri yang merasa terinjak-injak, gak bisa bangun Bahtera ibu-ibu. Halo. Ada kalanya mungkin kita dibilang orang bodoh, gila, ngapain ibadah tiap hari, doa tiap hari, kayak orang sok kudus. Nuh juga pasti diledek, ngapain lu bangun sekarang? Bangun kapal di atas gunung, orang gila. Tuh kalau engkau gampang sensi, gak bisa bangun Bahtera. Dikit-dikit tersinggung. Hei, kalau engkau hanya tersinggung, gak bisa. Makanya gak heran, lu pakai ini nih, lu pakai ini. Karena ikut Tuhan gak boleh tersinggung. Bagaimana caranya Bu Indri? Minta Roh Kudus berikan kekuatan. Kalau dikit-dikit tersinggung, sensi, betul? Gak bisa. Makanya dikatakan bangun Bahtera. Apalagi bangun Bahtera dikatakan taat. Taat itu harga mati. Bukan tergantung selera. Gimana gua, gak bisa. Kalau kata Tuhan, lakukan Tuhan. Itu orang yang taat. Amin. Bukan tergantung sikap ibu-ibu. Gak enak. Pak Ari apa gampang sebagai suami? Nanti Ibu Rita kadang-kadang nanti sometimes ketemu suami saya. Tuh paketnya luar biasa. Suami saya paketnya komplit. Narkobanya iya, perempuan iya, mabuk iya, tabrakan iya, berantem iya. Semua komplit. Komplit semuanya. Tapi waktu engkau lakukan bagianmu. Bukan sebagai kepala. Karena suami itu jangan diajarin. Suami gak bisa diajarin, apalagi diperintah, apalagi ditunjuk-tunjuk, nggak akan berubah. Tapi kalau engkau sebagai istri yang penuh hikmat, penolong yang dikatakan walaupun oposisi, tapi gak kelihatan oposisinya. Betul ya Ibu Rita? Iya. Ya, engkau bisa ngarahkan suami, tapi bukan dengan cara lu sih goblok, bukan. Kasih dulu dia makan, kasih obat tidur baru rayu dia. Betul. Itu yang saya lakukan pada suami saya. Saya mengarahkan dia, tapi dia gak terasa seperti diarahkan. Karena cara itu minta hikmat dari Tuhan. Wanita yang bijak itu penuh hikmat. Dia cara berbicaranya seperti dibuat apel emas di atas pinggan. Tahu kapan mesti ngomong, tahu caranya ngomong, nadanya itu semua Tuhan akan berikan sama kita. Dan dikatakan lagi tadi ada apa? Tidak gampang sensi, apalagi hati yang taat tidak mempertanyakan Tuhan. Gak usah pertanyakan Tuhan, sampai kapan Tuhan? Gimana gua kata Tuhan? Saya tunggu suami saya bertobat ibu 17 tahun. 17 tahun berdarah-darah. Tapi yang membedakannya kalau engkau jalurnya Tuhan. Walaupun berdarah-darah gak kerasa sakit. Malah bisa bergaya kayak gini betul. Kenapa? Karena dalam Tuhan. Makanya kalau ikut formula surga dia bertanggung jawab ibu-ibu. Jangan pakai gayamu untuk menyelamatkan keluargamu. Gak bisa. Jangan kau pakai otot untuk menyelamatkan keluarga. Makanya hari-hari ini buka ini betul. Amin. Karena saya bisa lihat di sini yang sama si pakai headset. Memang datang rajin. Tapi gak ada perubahan. Karena pakai headset, makanya masuk kanan keluar kanan. Nah, kita pikir begini, Bu Indri, saya sudah selesai nih. Hanya cuma itu yang saya mau sampaikan. Bu Indri, saya sudah pelayanan. Bu Indri, saya baca firman. Bu Indri, saya ikut doa. Semua saya lakukan. Iblis bukan iblis namanya ibu-ibu. Percaya sama saya. Ini apa? Ini apa ibu-ibu? Kita betul? Iblis sekarang ngikat kita bukan pakai rantai apa, tapi dia pakai pita. Biar kelihatannya kita masih oke, betul? Masih ke gereja, masih baca firman, masih pelayanan, masih jadi donatur di SSM, betul? Keren luar biasa. Tapi selama engkau diikat, makanya gak heran, tanganmu tidak pernah bisa memegang, mendoakan orang lain. Kalau kakimu masih diikat, makanya gak heran. Bawa jiwa tuh rasanya susah. Kalau misalnya pikiran kita diikat, makanya gak heran selalu asumsi. Caranya bagaimana Bu Indri? Kan saya sudah lakukan banyak hal. Kan saya sudah doa. Ini perhatikan gunting. Kalau engkau mau melepaskan ikatan si iblis. Ibu-ibu perhatikan. Kalau engkau mau melepaskan ikatan si iblis dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, pernikahan kita atau apapun. Engkau hanya pakai ini. Dengan pakai kegiatan, pakai pelayanan, pakai ikut doa di mana-mana, baca firman terus-terusan,
nggak akan lepas ikatan. Tapi kalau engkau pakai hati yang hancur yang berkata, aku mau berubah Tuhan. Ibu-ibu lihat. Langsung. Memang kesannya sepele berubah, tapi mau berubah, mau buka headset, itu sangat berharga di mata Tuhan. Hari ini ambil keputusan. Tadi Ibu Rita terus terang, kalau saya terus terang sangat diberkatin. Peneguhan buat saya. Yang saya lakukan sama ini diketawain orang. Karena dibilang saya kampungan, Siti Nurbaya. Karena aku nurut Ibu. Suamiku marah, tidak pernah sekalipun aku menjawab. Betul segala macam. Diam. Tapi waktu pas aku udah besoknya, udah aku kasih makan, udah aku pijet, baru aku mulai ngomong, Papa kayaknya kemarin harusnya kalau kita misalnya gak gitu, gak apa-apa. Iya ya, sorry ya sayang, I love you. Makanya hari ini yuk, buka telinga, ambil keputusan. Jangan banggakan kegiatan rohani kita. Tidak akan mengubah hidup kita. Tapi waktu kita mau membuka hati, kita membuka telinga, kita mau responin. Jangan ambil posisi imam, tapi jadilah istri yang penolong, tapi oposisi, tapi dengan cara hikmat Tuhan. Dan ingat, dikatakan kita itu dipilih, bukan sembarangan. Tuhan pilih kita untuk menyempurnakan dunia ini. Ibu Rita terima kasih sekali. Aku sangat diberkatin dan aku yakin ibu-ibu tempat ini pulang dari sini mulai minggu depan ketemu tidak pakai headset lagi. Tuhan memberkatin. Ya, oke, saya kembalikan kepada Jenny. Semua diberkatin ya dari Ibu Rita punya tadi ya. Ya, siapa yang mulai hari ini nggak mau pakai headset? Angkat tangan. Yes, ya, jangan pakai headset lagi. Tuhan berkatin saya. Iya, thank you Ibu. Thank you so much. Nanti aja mungkin ya. Mewakili segenap jemaat dan SSM di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih khususnya buat Ibu Rita Wahyu, hambanya yang sudah memperlengkapi kita semua pada pagi hari ini dengan sharing firman Tuhan. God bless Ibu Rita ya, Tuhan berkati Ibu lagi jadi berkat banyak orang. Thank you juga buat Ibu Indri. Saya percaya bukan satu kebetulan Ibu Indri kok bisa datang kemarin ya. Dan hari ini juga bisa ikut sama-sama di SSM. Sekalipun bukan jadwal Ibu Indri padahal ya hari ini ya. Bersyukur ya Ibu hadir. Baik, sister semua sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan mempersiapkan hati terlebih dahulu. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh ucap syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Di mana kami boleh sekali lagi Engkau ingatkan untuk kami mau berpegang pada rancang bangun perempuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan berkeluarga kami. Kami percaya Tuhan, Kau terus tolong kami, Engkau terus beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukan apa yang seperti Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Rita Wahyu, Engkau perlengkapi lebih lagi Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati kehidupan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kami juga berdoa untuk Ibu Indri, terima kasih Tuhan yang bukan kebetulan kami percaya Engkau kirim hamba-Mu berada di tengah-tengah kami kembali pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk beliau. Tuhan, setiap pergumulan apapun Tuhan yang sedang beliau hadapi, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu di atas segala kuasa di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau setiap kami pada saat ini Engkau beri kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, seberapa banyak yang kami akan kumpulkan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa di atas mezbah-Mu, biarlah sungguh-sungguh kerinduan kami boleh menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Baik, sambil kita menjalankan persembahan, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan bersama. Untuk Jumat minggu depan, tanggal 18 Juli, ya, kita akan pelayanan keluar, ya. Kita akan ada mengajar pemuritan di gereja Proskuneo, ya. Jadi tidak ada ibadah di tempat ini. Tapi kita akan
mengundang sister-sisters ya, with time yang ingin join ya, silakan bersama-sama bergabung pelayanan bersama kami. Pelayanan pemuritan minggu depan ya. Kemudian minggu depannya lagi yaitu Jumat tanggal 25 Juli ya, ini kita kembali bersama-sama ibadah di tempat ini bersama Ibu Gembala kita, Ibu Indri Pardede, dan juga ada Evangelis Elia Myron ya. Saya percaya tidak asing dan mungkin ibu-ibu sudah menunggu-nunggu ini ya. Jadi jangan lupa 2 minggu lagi di waktu yang sama di tempat ini pukul 10. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa mempersiapkan pertanyaan ya. Karena nanti ada sesi Q&A ya. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk bertanya ya, jangan dilewatkan. Baik, demikian jadwal SSM yang bisa saya sampaikan untuk 2 minggu ke depan. Terima kasih untuk atensi para sisters dan kerjasama dari semua. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Mohon kesediaan Ibu Indri untuk bisa memimpin dalam doa berkat. Saya persilakan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Yes. Bapa yang di surga, Allah kami yang luar biasa, Roh Kudus yang wonderful. Terima kasih untuk pagi ini. Kami masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh datang beribadah karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh melayani pekerjaan Tuhan karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kebenaran yang begitu luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa, biarlah kami juga boleh meresponi dengan sikap yang benar. Kami tidak mau Bapak seperti orang-orang yang sekitar Nuh pada saat itu. Ada begitu banyak waktu kesempatan untuk mereka membangun bahtera untuk bertobat. Tapi mereka mengabaikan kesempatan itu. Kami tidak mau kehilangan kesempatan Bapak. Kalau sampai hari ini kami masih ada, artinya Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Dan semakin baik, semakin sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih, berkati Ibu Rita, berkati juga keluarganya, berkati pelayanannya, berkati juga pengajarannya, berkati apapun yang dilakukannya. Dan kami juga berdoa untuk juga WL Singer yang luar biasa. Kau berkati semua teman-teman yang begitu luar biasa. Berkati juga untuk tim inti di SSM. Berkati juga untuk seluruh pengerja. Dan juga khususnya untuk jemaat yang hadir. Kami sudah mendengar. Kami tidak mau hanya sekedar mendengar masuk kanan keluar kanan. Tapi kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Agar sungguh-sungguh janji-janjimu Tuhan akan kami genapi dalam hidup kami. Dan kami adalah orang-orang yang sebagai pemenang, the warrior yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Kami akan mengangkat tangan untuk mulai berkat. Mari sahabat-sahabatku yang kasih, kita mengangkat tangan. Biar kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Amin. Sampai jumpa lagi tanggal 25 Juli. Sungai Sukacita.